Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir. Namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Meski operasi militer Epic Fury resmi berakhir, namun Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam Iran. Alih-alih takut, Iran justru menyindir dan mengejek ancaman tersebut. Operasi militer Epic Fury di Iran telah resmi berakhir pada 5 Mei. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan kemampuan nuklir dan infrastruktur strategis Iran. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam akan membombardir Iran jika tidak kunjung mencapai kesepakatan damai yang diinginkannya. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Truth Social, Trump menyebut blokade AS akan membuat Iran membuka Selat Hormuz. Jika Iran tidak setuju, maka AS akan meluncurkan serangan besar terhadap Iran. Alih-alih takut, Iran justru mengejek ancaman tersebut. Melalui akun resmi media sosial X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf menyindir bahwa operasi Epic Fury berakhir karena gagal total. Ia bahkan mengejek dengan menyebut operasi tersebut sebagai operasi Trasmibro. Ghalibaf juga menyindir Amerika Serikat kini kembali melaksanakan rutinitas operasi palsu. Sebelumnya, Ghalibaf juga mengejek Amerika Serikat. Ia mengolok-olok tindakan blokade AS di Selat Hormuz dengan menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Padahal Trump sebelumnya pernah memuji Ghalibaf dan memproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Iran yang bisa dipercaya. Pastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir yang diluncurkan sejak 28 Februari lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung baik. Namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan akui komunikasi. Talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. You know, they're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change.
Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan krisis di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Lazaro juga menyerukan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Konflik di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu. Ketegangan ini menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro memperingatkan bahwa krisis Timur Tengah berdampak buruk bagi negara-negara ASEAN, termasuk gangguan terhadap pasokan energi dan makanan, jalur perdagangan, dan kesejahteraan warga. ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs, food, and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk millions of ASEAN nationals in the Middle East. Against this backdrop, we convened two special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation. Lazaro juga mendesak negara-negara ASEAN agar bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, Filipina yang diketuai oleh Filipina pada Kamis. Diketahui pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Konferensi tersebut fokus pada keamanan maritim regional, ketahanan energi, hingga gangguan rantai pasokan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamara menilai Iran kini semakin berani menantang dan mengolok-olok Amerika Serikat setelah melihat sikap Washington yang dianggap tidak konsisten. Karena ini kan hari ini kan sudah 67 hari ya perang itu, dan sudah gencatan senjatanya sudah cukup lama, dan itu gencatan senjata yang tanpa batas hari apa, tanggal berapa. Itu kan semacam main-main buat orang Iran. Jadi dianggapnya Amerika Serikat ini nggak serius. Dan kemudian Iran itu juga melihat Amerika berganti-ganti sikapnya. Katanya mau membuat operasi Freedom. Kemudian 2 hari kemudian operasi Freedom dibatalkan. Dan bagaimana mereka melihat itu serius? Karena apa? Karena Amerika Serikat selalu berubah-ubah. Terakhir Amerika berubah karena apa? Karena Amerika juga kehilangan sekutu yang sangat setia selama ini, Saudi Arabia, yang tidak membolehkan Amerika memakai ruang angkasanya Saudi, apalagi memakai pangkalan milik Saudi Arabia di negerinya. Nah itu sangat penting itu, karena Amerika ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya yang terdekat. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan AS hentikan operasi ini terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about
I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and